Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min yaumina hadza ila yaumiz zihar, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan selalu kita doakan Bang Saifuddin Anjero selaku pendiri penggerak pembina Majelis Al-Hidayah. Semoga Allah berikan selalu kepada beliau sehat walafiat, berkah selamat, banyak rezeki, panjang umur. Putra putrinya Allah Ta'ala jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan segala organisasi yang dipimpinnya supaya membawa berkah, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para guru-guru kita semua, Ustaz Dr. Haji Haulan Syafi'i, Kiai Abdul Ghani, Ustaz Jamal, Ustaz Iwan selaku Ketua Majelis Al-Hidayah, dan tak lupa hari ini yang bergabung bersama kita Bang Barnas dari Jakarta. Oh, Ustaz kenal nama saya? Kagak. Ini Barnas saya ini. Oh, ini orangnya. Mukanya memuka soleh itu. Mudah-mudahan jadi orang soleh seterusnya. Yang saya hormati pendiri Majelis Al-Hidayah Bang Abdul Rahim, Bang Mahmur, RT Haidar yang sudah pulang. Kemudian yang saya hormati Bang Barnas dan seluruh para remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, Ibu Nurju selaku Ketua Majelis Humairah, semuanya semua pada sehat, panjang umur, banyak rezeki. Putra-putri kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Sepeninggal kita nanti kita istirahat di alam kubur, anak-anak kita semua ngedoain kita, amin. Dengan satu doa yang Allah ajarkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya dulu pernah ngomong, orang yang kayak Bang Ujer jangan satu, kudu ada 2, 3, 9, 10, 20 orang. Biar ini masyarakat Cipete semuanya terayomi, amin. Pendidikannya, kemudian akhlaknya para remaja. Makanya saya ngomong sama anak muda, lu untung ikutin Bang Ujer. Walaupun kata Ustaz Abdul Ghani pendablongan juga. Insya Allah kalau ngikutin yang benar masuk surga. Walaupun surganya paling bawah, kan yang penting surga ya. Dan saya ingat satu doa yang pernah disampaikan oleh Rasul ketika waktu itu Rasul pertama kali menyampaikan dakwah di Mekah. Kata Rasul, Allahumma a'izzal Islam li umarai. Ya Allah, agungkan Islam dengan kedua Umar. Ternyata yang Allah kasih hidayah adalah Umar ibnul Khattab, bukan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Yang diinginkan Nabi 2 Umar, tapi yang Allah kehendaki adalah Umar ibnul Khattab. Maka kemudian Islam menjadi mercusuar dan Sayyidina Umar menjadi pembela Rasul sampai akhir hayat beliau. Dan terjadi di Al-Hidayah. Hari ini Bang Barnas ikut ngaji sama kita. Mudah-mudahan dia jadi Bang Ujer untuk selanjutnya, amin ya rabbal alamin. Sebab kita sekarang jadi Ustaz Haulan, Ustaz Abdul Ghani, Ustaz Hafiz, Ustaz Jamal, Ustaz Haji Nurzaini kata orang. Terus sekarang Bang Barnas jadi polisi, Bang Ujer jadi tokoh masyarakat yang disegani. Dan kita semua
Oleh Allah para jamaah diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di majlis yang mulia ini. Itu semuanya atas kudrat iradat Allah subhanahu, di mana Allah ngingetin nih buat kita semua. Apa kata Allah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad kasih tahu, Allahumma malikal mulki, wahai Allah, Engkau Tuhan yang maha memiliki kekuasaan, yang maha memiliki pangkat dan jabatan, yang maha memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha', Engkau memberikan kekuasaan, kerajaan, pangkat dan jabatan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu. Nih, hari ini kita diberi pangkat oleh Allah jadi ustaz, diberi pangkat Bang Barnas jadi polisi, diberi pangkat Bang Ujier jadi tokoh masyarakat, ketua organisasi GRIP dan organisasi lain, Bang Jamal jadi ustaz, ya kan, ada yang jadi RT. Itu karena Allah tu'til mulka man tasha', memberikan kerajaan, kekuasaan kepada orang yang dikehendaki kita semua. Ucapin alhamdulillah. Tapi jangan lupa selanjutnya kata Allah, wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan Allah juga suatu saat akan menarik paksa jabatan yang ada pada kita. Nauzubillah, mantan ustaz, bekas dulunya ustaz, sekarang udah kagak jadi ustaz. Kata Ustaz Gani, orang pendablongan, begitu kira-kira. Dulunya polisi, sekarang mantan polisi. Dulunya gagah, sekarang udah penyakitan. Bukan diambil itu oleh Allah subhanahu, kekuasaan itu diambil. Dulunya sehat gagah, kemana saja dia bisa tempuh dengan kendaraan motor, perjalanan yang cukup jauh, karena hari itu dia sedang diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', suatu saat akan diambil paksa daripada kekuasaan yang ada pada diri kita. Subhanallah. Kemudian kata Allah, wa tu'izzu man tasha', Allah juga akan memberikan kehendak bagi orang-orang yang dikehendaki untuk menjadi mulia. Dulunya miskin, dengan miskin dia sabar, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemiskinannya dia menghamba bukan kepada manusia, tapi menghamba kepada Allah 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Dengan kemiskinan yang ada pada dirinya, dia bekerja siang dan malam, mencari rizki yang halal. Malamnya dia tahajud mohon pertolongan Allah. Kemudian menjadi orang yang sukses, berhasil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa tu'izzu man tasha', Allah menghendaki seseorang menjadi mulia karena usahanya. Wa tuzillu man tasha', dan Allah juga akan menghinakan orang-orang yang dia kehendaki. Ini yang kita ngeri. Subhanallah, Allahu akbar. Artinya ini nasihat tajam buat kita semua. Artinya jangan macam-macam sama Allah subhanahu, jangan main-main kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang sudah kita lihat, banyak yang sudah kita saksikan. Si fulan dulunya hebat, sekarang jadi apa? Si fulan yang dulu gagah, sekarang kenapa dia? Itu adalah merupakan ayatun min ayatillah, tanda-tanda daripada kekuasaan Allah subhanahu. Makanya banyak ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir dengan kejadian-kejadian yang aku buktikan di tengah-tengah kalian, wahai hamba-hambaku yang beriman.
Syukur alhamdulillah ada majlis Al-Hidayah. Tadi kita udah diajak ketawa sama Ustaz Abdul Ghani. Insya Allah ketawanya ibadah. Kita bukan lagi nawain orang, tapi kita ketawa karena bahagia. Alhamdulillahirabbil. Andai kata kita di sini ada yang menangis, tapi nangisnya bukan karena ingat utang, tapi ingat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzillu man tasya, Allah akan menghendaki kehinaan bagi orang-orang yang Allah akan kehendaki. Artinya apa? Benar yang dikatakan para ulama, benar apa yang dikatakan oleh para kiai. Hai manusia, selagi engkau ada di atas, jangan lupa sama yang bawah. Benar enggak? Benar enggak? Selagi kaya, jangan lupa sama yang miskin. Selagi gagah, jangan lupa sama yang lemah. Belain tuh orang-orang lemah. Kita ucapin syukur alhamdulillah Bang Ujar luar biasa. Bukan ngalam-ngalam di depan orangnya. Banyak para ustadz, para kiai, para RT, para RW yang menerima penerimaan siswa baru, khususnya di Pinang Blosono. Itu pada minta duit sama masyarakat. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Mau masuk, mau kagak, yang penting duitnya keluar. Bener nggak? Tapi Bang Ujar minta duit apa enggak? Dia cukup, lu kalau anak lu udah gua tulungin, lu pada ngaji kemari. Tapi ada yang nurut, ada yang kagak. Bang Ujar ya biarin. Tapi itu merupakan jalan kebaikan yang nanti bakal dicatat, yang nanti bakal menjadi teman Bang Ujar di alam kubur. Alhamdulillahirabbil. Makanya mendingan mantan preman jadi orang bener daripada kiai lakonnya kayak preman. Sekarang kan banyak begitu ya. Kiai lakonnya kayak preman, kata Ustaz Ghani, pendablongan lagi aja itu. Bener, beliau ikhlas karena Allah nulungin kita nih, masyarakat Cipete yang anaknya ketangkep datang kemari diurusin beres. Bener nggak? Bener nggak? Tapi kata beliau jangan terlibat narkoba, jangan. Masya Allah, nauzubillah summa nauzub. Nah makanya mudah-mudahan kehadiran Bang Barnas di sini akan menambah nuansa baru, menambah penguatan bagi Majlis Al-Hidayah. Amin ya Rabbal. Makanya ntar di akhir ceramah saya pengen nih kita baca Fatihah 7 kali buat Bang Ujar sama Bang Barnas. Ini jumlahnya ada berapa orang ini? Ada nggak 50 orang ya? Hah? Kalau 60 orang aja kali Fatihah 7 420. Berarti ada 60 kali ya. Ini cerita Fatihah 420 dari masing-masing orang 7. Ini pernah saya buktiin, ajaib. Saya punya jamaah dulu waktu berangkat berangkat ziarah makam Wali Songo, mampir di Batang, berhenti di sebuah masjid yang sepi. Itu masjid tempat musafir. Jadi yang sembahyang cuma orang yang pada lewat doang. Selanjutnya sepi, isinya jin. Salah satu jamaah ada yang pengen kencing kebelet, perempuan lagi, untung bukan muda, orang udah 60. Pas dia pulang dari WC, jalannya ngegang. Jangan-jangan habis diperkosa sama jin gitu. Jalannya ngegang. Saya suruh periksa sama teman perempuan. Po itu periksa itu ngapa jalannya ngegang. Masya Allah pas diperiksa, maaf ini mayat, memetnya mulur. Ini bukan ngomong jorok. Memetnya mulur di belakang jin tuh. Nauzubillahimin. Untung orangnya udah tua. Kalau orangnya usia 30-40, wah orang udah asumsinya pendapatnya lain. Jangan-jangan perempuan bengal nih. Ternyata pas saya tanya, emang apa pulang dari WC ngegang? Kita terburu-buru kagak baca doa, pantas di belakang setan kata saya. Udah begitu, Masya Allah saya bingung kan ya, kudu berobat ini bakal pulang. Apa yang terjadi? Manggil dukun. Itu dukun percis kayak malampir. Rambutnya putih, sungguh beriam, pakai kudungan acan-acan. Saya manggilnya, Mbah, tolongin jamaah saya. Coba, Mbah kan dukun beranak. Ada sejam kali jampe-jampe. Pas udah-udahannya, Pak Ustadz, mohon maaf saya tidak bisa ngobatin. Ini harus ke dokter. Waduh. Di 10-an juta dokter kagak bakal sanggup itu. Ini bukan ngomong jorok sama kenyataan. Saya sebagai ketua jarah bingung. Keuntungan jarah kagak ada enggak seberapa istilahnya. Pulang jarah bisa jual kebun ini urusannya. Akhirnya kata saya, ya Allah, saya pulang ziarah kepada orang-orang yang Kau kasihi, yang Kau cintai, para wali-walimu. Berikan saya pertolongan.
Itu sama juga ada hatib. Hatib itu suara, tapi nggak ada rupa. Kata suara itu baca Al-Fatihah. Jadi saya baca Fatihah 7 dalam satu mobil 60 orang. Jadi 7 kali 60 420 Fatihah. Saya baca itu Fatihah. Habis baca Fatihah pulas saya. Tahu-tahu mampir di Cikampek, waya belanja. Lah pas sudah mampir di Cikampek, mobil kosong, saya doang dek lewek lagi tidur. Pas saya keluar, buka pintu, lah itu ibu itu lagi jalan. Lah udah kagak ngegang kata saya itu. Saya tanya sama temannya, itu ibu itu bagaimana? Udah waras Ji, alhamdulillah. Gara-gara dibacain Fatihah sebanyak 420 dari masing-masing orang 7, jumlahnya 420 diijabah Allah Subhanahu. Makanya ntar kita bacain Fatihah. Bang Barnas biar ngaji terus, jangan malam ini doang. Amin. Biar benar-benar ikut berjuang bersama Bang Ujer menertibkan masyarakat Cipete, insya mumpung masih jadi polisi. Amin. Mumpung masih ada yang hormatin. Ntar kalau udah mantan polisi kan yang hormatin, bener nggak? Bener nggak? Di sini banyak banget mantan lurah, mantan camat. Jangan pula dia hormatin, ditegur aja sama kita kagak, bener nggak? Bener nggak? Makanya ini Bang Barnas, alhamdulillah Allah kabulkan doa kita ketika Rasul berdoa, Allahumma aizal Islam li umarain. Akhirnya Allah utus Bang Barnas ikut bergabung ngaji bersama Bang Ujer. Alhamdulillahirabbil. Kalau para pemimpin-pemimpin yang ada di kampung semuanya berjuang bersama-sama, insya Allah kampung ini beres apa enggak? Anak mudanya terhindar enggak dari narkoba? Terhindar enggak daripada tawuran? Terhindar karena para tetua-tetuanya yang difungsikan oleh Allah dengan jabatan yang melekat pada dirinya, keadaannya mengayomi, melindungi dan mencintai warganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua para rekan-rekan Ustaz Aulan, Ustaz Abdul Ghani, Ustaz Hafiz, di sini jangan nyari duit. Di Bang Ujer jangan nyari. Sebab jarang orang yang kayak Bang Ujer, mantan preman, peduli kepada agama. Jarang ada. Kalau bukan semata-mata hidayah Allah Subhanahu, kalau bukan petunjuk, kalau bukan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah katakan, wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Allah akan merampas daripada pangkat dan jabatan dari orang lain kemudian diberikan kepada Bang Ujer. Alhamdulillahirabbil. Artinya apa? Ini pesan buat kita semua. Jangan macam-macam kepada Allah Subhanahu. Memang Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Allah kalau sudah mengedepankan sikapnya daripada Al-Jabbar, Al-Qahhar, kita membaca apa juga, kita mau bagaimana juga, udah nggak ada ampun buat kita. Nauzubillahi min biadikal khair. Pada genggaman Allah banyak kebaikan, makanya kita raih kebaikan itu dengan melalui hadir di majlis-majlis ta'lim. Kemudian tadi Bang Ustaz Abdul Ghani mengatakan orang yang paling dekat kepada Allah diantaranya salah satunya orang yang lagi sujud. Tapi ada lagi orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hadir di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakatnya semuanya dilanda bencana narkoba, bencana buruk para akhlaknya, bencana kemiskinan. Kemudian dia hadir dengan duit yang dia miliki, dia bagi-bagi orang tuh. Dia masukin anak-anak orang yang pada sekolah dengan biaya tanpa ada biaya, gratis. Bener nggak? Nah itu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu. Dan itu sedang dilakukan oleh Bang Uzer. Nanti Bang Barnas menyusul, insya. Jadi kita di atas muka bumi ini, saudara-saudara, bukan hanya sekedar makan dan minum, bikin anak lalu tidur, besok begitu lagi, bukan. Tapi Allah menciptakan kita, menjadikan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bersembah sujud, melakukan pengabdian, sebaik-baik pengabdian, mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan menjalankan syariat agama yang sudah diundang-undangkan, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang sudah disampaikan oleh para ulama. Tinggal kita mengerjakannya, insya. Makanya semua jamaah, wahai para anak muda, berbanggalah ente bergabung berteman dengan Bang Uzer. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat.
Amin yang kompak apa? Benar-benar jarang nyari orang kayak begini. Dia bukan hanya mikirin anaknya, tapi dia mikirin orang lain. Saudara bukan apa bukan, bener nggak? Ini bocah pada tiap malam makan di sini, ngopi di sini, saudaranya bukan? Tapi dia pikirin sama dia. Ada nggak kiai yang kaya kayak dia pikirannya? Ada apa kagak? Cuman bangun dia. Makanya mudah-mudahan ampoknya waras. Amin apa? Amin. Ampoknya waras, badannya sehat. Amin. Kalau dia mau kawin lagi, kagak usah milih perempuan pada datang sama dia. Amin ya robbal. Dia mau kawin tuh kagak itu. Udah amat lah Jakarta. Kawin udah 5 biji, gagal untuk bagian. Yang penting jangan gagal untuk berbuat baik kepada masyarakat. Insya ibu-ibu semuanya berkerudung hari ini. Yang dulu maaf kata Ustaz Gani sebutnya gang tai, bener nggak? Sekarang mah gang al-hidayah. Semua masyarakatnya dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bang Marnas, kita bantu Bang Ujer. Ayo RT semua Ustaz bantu Bang Ujer. Sebab susah di zaman sekarang jadi orang yang kayak beliau, susah, bener nggak? Di zaman udah susah, orang banyakin mentingin pribadi, bener. Yang punya kiai pesantren mikirin pesantrennya. Enggak ada yang mikirin anak-anak kericakan kayak kita, bener nggak? Ini kan bocah kericakan semua ini. Tapi dipikirin sama Bang Ujar, lu kudu mikir lu. Mikir, kasihan Bang Ujar. Beliau sering ngomong, kebahagiaan gua bukan duit gua banyak. Kebahagiaan gua bukan tinggal di tempat yang mewah, tapi kebahagiaan gua kata dia apabila ada anak-anak muda di Cipete punya kerjaan. Wahyu dulu tukang cendol maya, sekarang jadi satpam. Alhamdulillah. Iseng-iseng lu kerja sama orang, keluar duit berapa duit lu, bener gak? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil. Jangan suka ngomong macam-macam sama Bang Ujer. Orang mah kagak ada yang sempurna, bener gak? Sapu angin, Ustaz Haulan, Ustaz Gani, Ustaz Hafiz, kalau dicari-cari keburukannya banyak sama aja orang mah. Tapi tolong lihat kebaikan-kebaikannya. Itu yang harus kita contoh, yang harus kita doain rame-rame. Jangan Bang Ujar udah baik banget, satu kejelekannya lu umar-umar kemana-mana, kan lu baca tolol itu. Pengkhianat namanya, pengkhianat. Awas kalau ada udah kumpul di sini jadi pengkhianat, lu jangan harap. Hidup lu ke atas kagak berpucuk, ke bawah kagak bakar. Apaan itu? Bangsak lu. Di sini banyak anak orang-orang yang punya pangkat, punya kekuasaan. Dia disegani orang, tapi nggak kayak Bang Ujer. Bener-bener gue bukan muji di depan orang, bukan. Ustaz aja kagak bisa kayak dia. Kiai yang kayak Jipte kagak bisa kayak dia. Tapi Ujer bisa. Badannya untuk kita, untuk masyarakat. Dia bela ustaz, dia bela kiai, dia bela masyarakat, dia bela ibu-ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Mari baca Fatihah 7 kali ya buat Bang Marnas, Bang Ujer, biar istiqomah membela agama. Amin. Mumpung masih muda, masih segar, masih gagah. Bang Marnas masih punya pangkat, Bang Ujer masih punya jabatan, masih disegani oleh orang banyak, yang masih diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doain. Berikut Isapangin juga doain juga. Kemudian Ustaz Haulan, Ustaz Gani, Ustaz Hafiz, Ustaz Jamal doain semua dengan Fatihah 7 kali. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul bil ijabati sabi'atil Fatihah. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terusikum anak sini taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.